Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Tempat kita nanti ngobrol santai namun tetap ilmiah. Nah, nanti di sini kita akan bahas tentang hukum Islam di Indonesia. Nanti kita akan bahas 3 segmen penting. Yang pertama ada pemerintahan Islam. Yang pasti di pemerintahan Islam itu kita bahas pemimpinnya, lalu hudud sebagai mekanisme keamanan publik dan juga hak sosial yang wajib dijaga oleh negara. Waalaikumsalam. Kita sebenarnya udah jarang ya kita podcast bareng ya. Baik, terima kasih. Baik, tema podcast kita kali ini itu terinspirasi dari pemikiran beberapa ulama politik, terutama dari Ibnu Taimiyah yang sering menekankan bagaimana sih seorang penguasa itu harus menjaga masalah rakyatnya, menekankan hukum dengan adil dan memastikan keamanan sosial. Oke ya. Menurut saya ya Mbak, kepemimpinan dalam Islam itu bukan sekedar jabatan administratif. Dengan istilah wilayah, Ibnu Taimiyah itu menggambarkan bahwa setiap bentuk kekuasaan publik itu merupakan amanah. Jadi jabatan itu bukan keuntungan untuk pribadi, tapi beban moral ataupun spiritual orang tersebut. Nah, betul sekali. Ada 2 pilar yang selalu ditekankan dalam memilih penguasa ya. Yang pertama yaitu kompetensinya, yang kedua yaitu integritasnya. Menurut saya itu kompetensi saja itu tidak cukup gitu Mbak. Terus orang jujur pun saja itu tidak cukup. Jadi pemerintah itu harus bisa berjalan dengan kedua unsur itu agar negaranya bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan yang paling menarik, Ibnu Taimiyah itu menekankan bahwa kesalahan terbesar penguasa itu bukan zalim terhadap keputusannya, tapi zalim dalam memilih pejabat. Kita bayangkan kalau misal pejabat itu dipilih, ternyata dia tidak ahli ataupun tidak amanah, maka kerusakan masyarakat akan meluas lebih cepat dibanding kezaliman yang mungkin dilakukan sekali ataupun 2 kali oleh pejabat tersebut. Nah, makanya dalam pemilihan pemimpin itu kan dalam konteks modern antara rekrutmen ASN, kemudian pejabat publik sampai menteri itu harus berbasis merit dan masalah publik, bukan nepotisme, politik balas jasa atau kedekatan pribadi. Kan sekarang kan banyak ya kayak mama aku jadi presiden terus nanti adik-adikku yang aku jadikan menteri gitu kan banyak Mbak. Terus kan Ibnu Taimiyah itu sampai mengatakan bahwa adilnya pemimpin adalah syarat berdirinya suatu negara. Bahkan bila bentuk pemerintahan yang sederhana, selama pemimpinnya adil itu masyarakatnya itu bisa stabil Mbak. Oh iya juga ya Mbak. Bahkan tuh ada satu kalimat terkenal, mungkin semuanya udah nggak asing sama kalimat, kurang lebih kayak gini: Allah itu menegakkan negara yang adil meskipun kafir, namun Allah tidak menegakkan negara yang zalim meskipun dia itu muslim. Ini berarti ukuran kualitas kepemimpinan itu bukan dari identitas penguasanya atau orang yang menjabat saat itu, tapi keadilan dari kemampuan menegakkan hak-hak rakyat. Jadi pada intinya kan kepemimpinan dalam Islam adalah fondasi keadilan sosial. Dan tanpa adanya pemimpin yang adil, hukum pun tidak efektif, termasuk hudud yang akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang hudud, itu sering dianggap sebagai hukum yang keras. Tapi kalau kita baca kembali dari perspektif ulama seperti Ibnu Taimiyah, hudud itu bukan sekedar hukuman, melainkan bagian dari arsitektur keamanan publik. Nah, betul. Hudud itu adalah batasan-batasan Allah yang berfungsi menjaga 5 hal utama. Salah satunya itu agama, jiwa, akal, serta harta dan kehormatan. Itu sebabnya dalam kasus pencurian, zina, qadzaf dan khomer, hudud punya posisi yang sangat penting. Di makosis syariah. Iya. Yang menarik itu adalah bahwa penerapan hudud itu selalu mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat. Jadi hudud itu bukan alat represif negara, justru sebaliknya. Hudud adalah mekanisme terakhir yang hanya dikenakan bila keadaan benar-benar jelas tanpa keraguan. Menurut saya ya Mbak ya,
dalam konteks keamanan, hudud dan siasat syariah itu berjalan berdampingan. Misalnya dalam kasus hirobah atau perampokan yang mengancam nyawa publik, negara kan wajib menjaga stabilitas masyarakatnya, dan hukuman itu bukan sekedar balasan tapi pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas. Kan kadang kan ada kayak seumpama kayak orang kayak apa ya, hukum dibuat kayak balasan gitu loh. Aku dulu mau kasih hukuman yang berat, jadi sekarang kamu tak kasih hukuman yang berat gitu. Ya. Betul banget itu Mbak. Menurut Tania itu juga sering menyebutkan bahwa keamanan publik adalah hak dasar rakyat itu sebenarnya. Negara yang tidak mampu menjamin keamanan itu berarti gagal fungsi utama pemerintahannya. Ya. Dan kita itu juga harus memahami Mbak, hudud itu memang bicara soal hukuman, tetapi kan sesungguhnya kan penuh etika. Penerapan hukumnya itu harus adil, transparan, dan tidak boleh selektif dan tidak boleh dieksploitasi. Negara juga menerapkan hudud tanpa keadilan sosial. Menurut para ulama ya, justru sedang melakukan penyiapan terhadap tujuan syariah. Kalau menurut saya Mbak, hudud itu secara filosofis itu berarti bersifatnya itu preventif, mencegah kriminalitas, mencegah korupsi moral, dan membangun rasa aman. Stabilitas keamanannya menjadi landasan bagi negara untuk menjalankan peran berikutnya, yaitu menjamin hak sosial rakyat. Iya. Yang ketiga yaitu pembahasan kita selanjutnya ya Pak ya, itu terkait hak sosial dan peran negara dalam masyarakat Islam. Kan kita bicara hak sosial dalam Islam kan kita tidak bicara terkait dengan zakat dan sedekah aja Mbak. Kita juga bicara terkait kesejahteraan struktural. Salah satunya yaitu distribusi harta, kemudian pelayanan publik dan perlindungan hak-hak dasar dari masyarakatnya itu sudah bisa berjalan dengan baik atau belum gitu. Oh iya sih. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, harta publik itu atau disebut amwal al-ummah adalah amanah. Penguasa itu tidak boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya. Bahkan beliau itu sangat keras terhadap penguasa yang menyalahgunakan dana publik. Menurut beliau, penyalahgunaan harta adalah salah satu penyebab hilangnya keberkahan di negara itu. Ya, dalam konteks modern ini berarti negara itu harus bisa memastikan akses pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kemudian pelayanan publik yang layak dan distribusi ekonominya itu agar tidak timpang. Maka dari itu keadilan sosial itu bukan opsional, itu adalah kewajiban syariah dan kewajiban bagi seluruh negara Indonesia. Ya, yang menariknya lagi, Ibnu Taimiyah itu melihat bahwa tugas negara bukan hanya memberi hak sosial secara pasif, namun aktif menghilangkan faktor ketidakadilan seperti memonopoli ekonomi, korupsi, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dan inilah alasan kenapa hudud kepemimpinan dan hak sosial itu tidak bisa dipisahkan, Mbak. Karena kepemimpinan yang adil itu memastikan aturan berjalan, kemudian hudud juga menjaga keamanan masyarakat, dan hak sosial itu bisa memastikan rakyat hidup layak dan tidak terdorong melakukan kriminalitas. Ya, ketiganya itu membentuk sistem pemerintahan Islam yang seimbang dan humanis. Jadi ketiganya itu harus berjalan secara berdampingan. Nah, dari pembahasan kita yang cukup panjang ini, kita bisa lihat bahwa pemerintahan Islam bukan hanya soal hukum-hukum formal. Dia ada sistem lengkap yang menjunjung tinggi keamanan, keadilan, pemerataan hak, dan juga amanah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ulama seperti Ibnu Taimiyah itu menunjukkan bahwa syariat bukan tentang kekerasan, tapi tentang bagaimana cara membangun masyarakat yang stabil, sejahtera, dan terlindungi. Pemimpin yang adil, hukum yang tepat, dan perlindungan hak sosial adalah kunci keberhasilan dalam suatu negara. Semoga episode kali ini dapat membantu teman-teman lebih memahami bagaimana sih siasat syariah mengatur kehidupan publik dan juga negara itu ya.
Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi